Oke, selamat sore semuanya ya. Kali ini kita akan update pekerjaan progres Jembatan Musi 5, yakni ini salah satu jembatan yang paling panjang ya. Jadi ini salah satu jembatan yang ada di jalan tol Trans Sumatera. Jadi kali ini coba kita update dan footage-nya kita pinjam dari Zio Drone. Mari kita saksikan ya. Ini daerah Pulau Kerto, desa Pulau Kerto ya guys. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Untuk progres pekerjaan yang ada di sini masih tidak begitu signifikan ya dibanding dengan progres minggu lalu. Ini masih sama seperti yang kemarin. Ini waktu itu pernah dikunjungi oleh Wakil Presiden. Nah, kalau kita lempar ke gambar AutoCAD, ini posisinya kalau yang dari sebelah sini kondisinya seperti ini ya. Itu bisa kita lihat, itu mungkin 3 atau 4 segmen lagi. Jadi nanti model jembatannya itu seperti ini ya. Dia jalan bertahap gini. Tambah satu segmen, satu segmen, satu segmen sampai selesai. Nah, kalau ada yang penasaran kok bisa jalan-jalan begitu ya? Ini coba saya buat, ini saya tampilkan ya. Ini juga pakai footage orang lain dari YouTube juga. Kira-kira model pekerjaannya seperti ini. Nah, beginilah penampakannya ya, penampakan bagaimana jembatan Musi 5 itu dibuat ya. Ini dari channel YouTube Huada, dari channel YouTube luar ya. Jadi model pekerjaannya itu seperti ini. Nah, dari awal ini semacam pier head-nya ya. Pier head-nya ini kolom atau pier, yang di bawahnya ini ada namanya pile cap. Nah, jadi ini perangkat foam walk balance cantilever-nya itu. Jadi perangkatnya itu diangkur ya di ini ya, di pier head-nya itu. Modelnya seperti ini. Nah, seperti ini, terus dipasang dia semacam, bahasanya apa ya namanya ini ya, ya bagian dari foam walk-nya lah, semacam mini launcher-nya gitu ya. Modelnya seperti ini. Nah, kalau di tempat nyatanya nih seperti ini ya. Ini footage yang saya ambil di Jakarta ya, di Jakarta. Jadi ini sama persis metodenya sama yang di itu jembatan Musi 5. Dia modelnya seperti ini. Tuh. Ya, bentuknya yang dianimasi itu seperti ini ya. Nih, ini coba kita lihat secara melingkar biar bisa memberikan gambaran kepada teman-teman semua ya. Modelnya seperti ini. Nah, jadi yang maju itu, jalan bertahap itu ya ini perangkat foam walk-nya, balance cantilever-nya ini. Ini penampakannya dari depan. Oh ya, ini saya ambil di Jakarta ya. Ini proyek LRT fase 1B, yakni dari Velodrome sampai Manggarai. Oke, kita kembali lagi ke animasinya. Nah, ini dia yang saya bilang tadi. Yang di waktu ambil footage drone yang saya ambil di Jakarta, modelnya persis seperti ini ya. Cara kerjanya seperti ini. Nah, ini dia dipasang begini, diperkuat. Dia pakai semacam sling gitu ya. Nah, ini dia untuk platform atasnya. Ini masih bagian dari platform atasnya. Yang ini platform bawah. Jadi bisa kita lihat di sini ya. Ini rangka-rangkanya. Dia dikasih semacam plat gitu. Di sini ada akses pekerja. Nah, ini ada truss. Trussnya untuk memperkuat backisting ya. Nah, modelnya seperti ini. Platform bawah sudah jadi, foam walk bawahnya sudah jadi seperti ini. Terus diperkuat lagi untuk bisa menahan beban pas pengecoran ini ya. Nih. Dia untuk membuat lubangnya ini, dia juga ada platform foam walk tengahnya ya. Modelnya seperti ini. Nah, ini pembesian, pengecoran.
Nah, habis dicor, nih ini kan kelihatan besinya nih, dicor. Habis itu dicor. Nah, ini udah selesai dicor. Nah, ini dia langsung bilang maju ke depan. Tapi ini agak beda ya. Harusnya sih sewaktu dari selesai dicor itu, dia ada namanya stressing. Jadi di sisinya ini ada namanya tendon ya. Tendon di sini beton prategang jatuhnya. Jadi perkuatannya ada di sini. Cuma pada animasi ini nggak kelihatan. Oke, kita lanjut lagi ke ini ya, ke video dari Gio drone-nya. Nah, jadi dari Abang Gio ini mengatakan kemarin itu baru ada kunjungan dari Wakil Presiden ya, Raka Buming Raka, Pak Gibran maksudnya. Jadi bisa kita lihat di sini. Nah, ini mungkin sekitar 3 atau 4 ini lagi ya, 3 atau 4 segmen lagi. Kalau untuk yang di posisi ini sih saya yakin sekarang kan bulan 11 tuh. Akhir bulan sih harusnya ini udah sampai ke sini nih. Udah sampai ke sini. Nah, ini yang posisinya yang di posisi sini ya. Kalau di gambar itu coba kita cek tuh yang di posisi, nah posisi sini ya. Posisi sini. Tadi kan udah panjang banget tuh. Mungkin 3 atau 4 segmen lagi ya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, tadi kondisinya seperti ini ya, persisnya. Mudah-mudahan sih kalau yang sebelah sini itu akhir bulan ini harusnya sih udah bisa terpasang ya. Kalau kita lihat dari progres yang ini. Nih. Karena dari sini kalau udah sampai ke sini biasanya udah lebih gampang, dia kan udah bisa menahan bebannya sendiri ntar kalau udah di sini. Karena ini bisa kita lihat nih ya, ada soring-soring di sini untuk menahan pengecoran nanti yang di sini. Oke, coba kita jalankan lagi ke tengah. Nah, sedangkan ini posisi tengah ya. Bisa kita lihat posisi tengahnya ini, kalau yang sebelah sini memang lebih panjang dia. Lebih panjang. Ya, kalau yang di sini mungkin ya kita anggap aja proporsinya dari video ini satu segmen sekitar di segini. Ini satu segmen segini. Ya, ini kayaknya di akhir bulan juga harusnya udah selesai nih, udah tersambung nih. Segmen ini. Kalau yang segmen yang ini, jalur ini memang pasti agak terlambat dikit ya. Karena dia kalah satu segmen. Oke, begini penampakannya. Nih, bisa kita lihat. Ini adalah metode pengecoran balance cantilever. Ini dia Sungai Musi ya. Nah, sedangkan ini yang kita sebut dengan pile cap-nya. Yang di bawah ini kan ada bore pile gitu. Nah, sedangkan ini di posisi yang ujung ya, posisi yang ujung kalau kita ambil pada gambar itu kira-kira ini kan dari awal nih. Nah, kalau kita lihat pada video ini, nih ya. Ini ada mungkin sekitar, ini kan satu segmen segini. 1, 2, ini sekitar 3 segmen nih, 3 segmen, ini 4 segmen. Jadi kalau kita tarik pada gambar itu, nah, ini tadi yang tengah, ini tadi posisi yang tengah ya. Yang tengah. Ini yang tengah. Sekarang coba kita geser. Nah, ini yang saya bilang tadi nih. Yang di ujung itu mungkin sekitar 1, 2, sekitar 3 segmen lagi ya. 3 segmen yang sebelah sini. 1, 2, 3 ini kepanjangan nih. Sedangkan ini 4 segmen. Jadi 3 segmen itu asumsinya seperti ini ya. Ini satu segmen, kita bikin jadi nih. Jadi seperti ini ya. Kita tambah 3 tadi. 1, 2, 3. Dia jadi seperti ini ya. Sedangkan yang di posisi sini itu tambahnya sekitar 4 segmen lagi. Kalau kita mengacu dengan progres yang ada seperti ini sekarang ya. Kondisinya seperti ini. Nah, jadi nanti di kolom ini dia yang menerima dari sini ya, jembatan balance cantilever ini. Oke, coba kita lihat secara keseluruhan ya. Mudah-mudahan ada sih di video ini kelihatan.
Nah, dari sini bisa kita lihat nih. Nih. Kondisinya seperti ini ya. Yang belum tersambung di posisi ini ada tiga titik ya. 1, 2, 3. Kalau pada gambar itu, ini kita hapus dulu. Nah, kondisinya seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari drone itu posisinya seperti ini ya. Nih ada 3 titik yang belum tersambung. 1, 2, 3. Nah, kalau melihat kondisi sekarang, Bang, bisa nggak kira-kira Nataru ini bisa tersambung? Kalau mungkin tersambung sih iya, bisa tersambung. Tapi kalau untuk dilintasi kayaknya berat ya, karena bisa kita lihat di sini. Di sini tuh masih pure jembatannya doang yang masih tersambung, belum parapet. Parapet itu ini ya, ini pagar-pagarnya ini, belum parapet dan perangkat-perangkat yang mendukung keselamatan pengemudi gitu. Seperti rambu-rambunya belum, ininya belum. Dan yang paling penting juga di sini bisa kita lihat nih. Nah, di sini nih. Ini kelihatan nih. Nah, di sini juga ada namanya semacam flexible joint. Jadi di sini juga kan belum terpasang nih. Di sini ada treatment khusus, jadi ketika sambungan antar girder itu, sambungan antar slab lantai itu kalau kita lewati nggak terlalu terasa. Ya. Jadi kalau katanya, saya ulangi lagi ya, kalau untuk Nataru saya masih pesimis nih. Ini bisa kekejar, bisa untuk dilintasi ya. Tapi kalau untuk lebaran tahun 2026, ini saya yakin ini bisa dilintasi ya. Tapi dengan catatan, kita jangan cuma fokus pada jembatannya ini. Pada jalan utamanya itu bagaimana? Saya kurang tahu update progresnya. Di sini saya hanya mau melihat atau mereview jembatan ini. Menurut keilmuan yang saya punya di bidang teknik sipil, ya tanggapan saya seperti itu. Jadi kita berharap ya untuk pekerjaan ini cepat selesai, paling tidak di Lebaran 2026 kita bisa melewati jalan ini walaupun statusnya fungsional ya. Nah, jadi ini buat teman-teman yang merantau dari Jakarta ke Sumatera yang melewati jalan ini, kita doakan cepat selesai biar bisa kita rasakan proyek infrastruktur dari negara kita yang tercinta ini. Nih, saya balik ke sini aja deh biar lebih bagus gambarannya. Saya kasih sedikit footage deh. Nih. Jadi gambaran balance cantilever ini seperti ini ya. Nah, silahkan dinikmati teman-teman. Di sini saya sudah ambil gambarnya, di sini lebih sedikit close up ya. Ini cara kerjanya persis sama. Nah, ini saya ambil di Jakarta ya. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Dan untuk progresnya seperti yang saya ceritakan tadi, buat teman-teman, mari kita pantau terus, kita kawal terus pembangunan yang ada di Sumatera ya. Karena memang jalan tol Trans Sumatera itu adalah bagian dari keinginan kita yang tinggal di Sumatera ya, karena memang baru kita rasakan semacam ada pembangunan yang merata. Oke, baik, terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu pada video berikutnya. Terima kasih.